Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alamin. Pada kesempatan hari ini, malam ini kita mungkin bisa mengikuti kuliah terakhir, insya Allah ya Pak ya, untuk semester ini, untuk mata kuliah manajemen keuangan syariah, yang mungkin akan langsung aja dipaparkan oleh Bapak Riawan untuk materi Satanic Finance. Kepada beliau dipersilahkan. Ya. Next slide. Slide kedua, Bu. Oke, yang satu lagi tadi apa ya? Yang tadi ditampilkan pertama. Nah, ya. Jadi sebelum kita membahas slide-slide yang ada ini, ya, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu sekalian, buku yang dipakai apa ya untuk mempelajari manajemen keuangan syariah? Ada yang udah punya buku tentang manajemen keuangan syariah dan apa judulnya, oleh siapa? Mungkin Pak Sukriendi mau menyampaikan? Enggak Pak, kalau untuk masalah buku manajemen syariah, kalau saya pribadi sih belum ada Pak. Biasanya cuma baca jurnal Pak. Oh, oke. Ya. Oke ya. Kira-kira yang jadi poin utama dalam sistem keuangan itu seperti yang saya sampaikan kan adalah perbankan ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang skim perbankan syariah? Ya. Secara umum aja, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dikomplain? Mungkin kita bisa diskusikan dulu skim perbankan syariah di Indonesia. Kalau saya ada mungkin Pak. Silakan Pak, silakan. Begini Pak, kalau kan istilahnya kalau kita di beberapa daerah ini yang sering saya berdiskusi dengan teman-teman juga, ada banyak teman-teman juga yang dia ingin hijrah dalam arti walaupun tidak sepenuhnya dia berhijrah, setidaknya ada satu langkah untuk menyelamatkan dirinya, di mana dia kepingin bahwa perbankan syariah itu harus ada akses itu lebih mudah untuk ditemukan, karena ada yang kasus yang saya temui langsung dan bahkan saya langsung merasakan gitu Pak, ketika saya membutuhkan perbankan syariah itu tidak menyebar luas di beberapa daerah. Nah, jadi misalkan di daerah kami itu, khususnya di kabupaten kami itu untuk perbankan syariah tidak ada Pak. Bahkan di daerah terdekat kami, di daerah perkotaan, itu perbankan syariah itu malah dia tidak beroperasi lagi. Jadi pindah ke tempat yang lebih jauh. Artinya kita biasanya mengakses cuma 1 jam, kemudian dia tidak beroperasi lagi sehingga pindah di wilayah yang dimana aksesnya itu kita menempuh waktu 4-5 jam. Nah, kalau misalkan seperti kami yang orang paham dengan teknologi, ya kita bisa melakukan pendaftaran melalui teknologi Pak, melalui misalkan internet banking. Tapi kalau masyarakat yang biasa, yang dimana mereka itu ingin langsung bertemu dan ingin merasakan pelayanan itu yang sulit Pak. Sehingga sepertinya islamisasi dalam hal ekonomi itu kita belum sepenuhnya menyebar luas. Itu Pak. Jadi itu yang dirasakan saat ini. Kalau saya sih terus terang Pak, ingin melakukan transaksi di lembaga keuangan,
misalkan di lembaga keuangan perbankan maupun di non perbankan, itu saya hanya menggunakan perbankan berbasis negara, Pak, yang milik negara itu. Artinya meminimalisir tingkat risiko dan meminimalisir tingkat riba gitu, Pak. Daripada kita menggunakan yang lain, yang mending kita memberikan kontribusi ke negara aja. Jadi kita nabung di bank-bank negara, misalkan BRI, BNI dan lain sebagainya. Kalau misalkan seperti BSI kita agak kesulitan. Tapi alhamdulillah BSI kalau kita tembus 1 jam masih bisa, Pak. Terima kasih. Pak Sukriandi, lokasi di mana? Kalau saya di Sulawesi Utara, Pak. Sulawesi Utara ya? Iya. Ya. Bolang Mongondo atau di Bolang Mongondo Timur. Oke. Ya. Ada lagi yang mau mengomentari yang sejalan dengan Pak Sukriandi? Atau pertanyaan saya gini, Bapak Ibu sekalian setuju nggak bahwa outlet itu, kehadiran outlet dan jasa Bank Syariah itu masih merupakan kendala bagi umat? Ya, umat ini maksudnya umat Islam dan umat yang mengharamkan riba ya. Mestinya yang non-Muslim juga kalau Kristen itu malah lebih keras lagi juga di dalam Bible ya. Kalau Yahudi ya sama juga, mestinya tidak menjalankan riba ya. Tapi itu kan idealismenya, realitasnya di lapangan kan bisa berbeda ya. Ada yang lain mungkin yang kira-kira sejalan dengan Pak Sukriandi, kesulitan mengakses jasa dan layanan syariah ya. Betul, Pak. Izin sedikit, Pak. Silakan Bu Sri. Ya. Kalau menurut saya juga sama sih Pak, untuk akses di wilayah, apalagi untuk di daerah gitu. Itu untuk outlet ataupun lembaga keuangan syariah bukan belum familiar sih. Jadi memang terkendala aksesnya kurang gitu, sosialisasi di masyarakat. Contoh maaf, untuk ATM aja di wilayah kami, untuk di Bandung Barat itu untuk ATM BSI itu hanya ada di beberapa titik gitu, dan itu pun nggak masuk ke daerah. Sedangkan kalau di daerah itu lebih banyak ke BRI. Sedangkan kemarin itu baru-baru dari Kementerian Agama sudah melakukan kerjasama dengan Bank Syariah untuk sertifikasi guru gitu. Nah mereka tuh jadi kendalanya tuh jadi tidak memudahkan sebetulnya gitu, tidak memudahkan tuh karena rata-rata mereka harus kalau mau transaksi atau ganti PIN dan sebagainya itu harus ke bank syariah lagi gitu, sedangkan bank syariahnya cukup tidak terjangkau gitu. Jadi sebenarnya mah untuk outlet maupun pelayanan dari bank syariah sendiri belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga yang namanya bank syariah itu lebih familiar lagi dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Begitu Pak, menurut saya. Ya, Pak Sukriandi, berapa jauh jaraknya dari kantor pos terdekat? Kalau kantor pos, Pak, itu kita sekitar, kalau yang terdekat itu kurang lebih 5 kiloan, Pak. 5 kiloan ya. Itu berapa Ya. menit itu ditempuhnya itu? Dia nggak sampai 5 menit, Pak. Kurang lebih 2 menit nyampe. Oke. Bu Sri, berapa jauh dari kantor pos terdekat? Kalau kantor pos ada Pak sekitar 2 kilo lah, kurang lebih. Oke, ya. Bu Sri, tolong tampilkan slide yang mestinya terakhir itu, practical target
Practical target. Ini tulisannya practical target, Bu. Jangan-jangan Ibu ilangin tuh tadi. Setelah ini. Setelah itu, Bu, setelah yang tadi itu. Setelah mensyariahkan perbankan nasional. Waduh, kok nggak ada ya? Ini kelihatan nggak? Itu kan mensyariahkan perbankan nasional. Terus di bawahnya ada slide practical target. Apa itu terhapus kali Bu ya, Bu Sri ya? Terhapus ya Bu Sri? Sebentar saya masukkan Pak ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Sukriendi sambil menunggu Bu Sri ya. Saya mau cerita dongeng sedikit ya. Dongeng itu karena bicara tentang masa lalu ya. Masa lalu waktu saya memimpin Bank Muamalat itu kira-kira saya mulai tahun 99 pada saat krisis moneter ya. Dan saya selesai tahun 2009. Kita menghadapi masalah yang sama ya, bahkan lebih buruk lagi kan karena belum ada bank syariah lain ya. Ini sudah muncul Apa ya Pak? itu? Setelah ini Bu, practical target Bu. Setelah ini. Nah, ya betul ya. Jadi masalah yang kami hadapi waktu itu Bank Muamalat masih sendirian adalah bahwa kita kampanye kemana-mana bahwa bunga bank itu riba ya. Umat Islam tidak seharusnya berbank konvensional. Tapi di satu sisi kami tidak mampu memberikan jalan keluar. Ya. Karena pada saat itu cabangnya Bank Muamalat Indonesia itu baru 8. Ya. Sampai tahun 2000 berapa ya? Sampai tahun 2004 itu cabangnya baru 8. Ya, yang lain-lain ada sih kantor kas dan sebagainya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Ya, saya nggak tahu di sini apakah ada yang umurnya sudah cukup lanjut untuk mengingat satu produk yang namanya Syar'i Card. Ya. Syar'i Card itu adalah kartu syar'i Bank Muamalat yang bisa didapatkan di 3.000 kantor pos seluruh Indonesia. Ya. Sampai ke pelosok-pelosok itu. Saya rasa di Bolang Mongondo juga mestinya ada itu dulu itu. Ya. Di Sangir Talaut aja ada. Ya. Di Sanggau Ledo Kalimantan ada. Ya. Jadi kalau tiap bulan itu kita ada undian umroh, ya, kita sebut umroh 365, yaitu 365 hari. Setiap hari ada yang menang, ya, dihitung itu.
Maka pemenangnya waktu itu, pemenang umrohnya itu, pemenang umroh Bank Muamalat, muncul dari daerah-daerah terpencil, dari Manokwari, dari Maluku Utara, dan sebagainya. Padahal cabangnya Bank Muamalat pada saat itu baru 8 buah. Ya. Ini kenapa? Karena kartu syar'i Bank Muamalat sudah beredar atau kita sebut dijual, ya, dijual, bukan membuka rekening tapi dijual di 3.000 kantor pos seluruh Indonesia, ya. Nah, kantor pos tersebut 2.000-nya, ya, 2.000-nya sudah online real time, ya. Artinya kalau membuka menyetor sekarang, ya, ke rekening tersebut online real time, langsung rekening di Bank Muamalat sudah terisi, ya. Tentunya kami belum bisa pada saat itu atau belum ketemu skimnya untuk melempar pembiayaan melalui kantor-kantor pos. Kita udah pikirkan itu. Nantinya kita akan bikin BMT di kantor pos, misalnya Baitul Mal wa Tanwil, kerjasama dengan koperasi kantor pos untuk menyalurkan dana-dana pembiayaan dari Bank Muamalat, ya. Tetapi setidak-tidaknya untuk membuka tabungan pada saat itu sudah sangat terbantu karena kantor pos umumnya ada di daerah-daerah strategis, di daerah manapun, ya. Ada nggak yang pernah punya pegang kartu syar'i? Saya pernah, Ya. Pak. Ada yang pernah punya? Saya belum. Pernah, Pak, saya, Belum. Pak. Nih, Pak. Belum, Ustaz. Pak Saya pernah. Fahru Rosi belum? Pernah, Pak. Pernah ya? Iya. Pak Mul sempat? Kalau pernah punya kartu syar'i itu, Pak Muhammad Amin sempat punya? Belum pernah, Ustaz. Ya, kalau pernah punya kartu itu cuma 2 kesimpulannya. Usianya udah cukup lanjut, ya. Atau zaman dulu dia udah hijrah dalam hal perbankan, ya. Jadi tahun 2004, tahun 2000 berapa sudah punya kartu syar'i, ya. Nah, sekarang masih punya Pak Fahru Rosi? Sekarang udah enggak. Nah, tolong dijelaskan kenapa enggak? Kalau enggaknya sih waktu itu sudah ganti, kalau nggak salah ganti kartu jadi kartu muamalat gitu. Awalnya syar'i itu waktu saya ada book fair di pesantren. Waktu itu ada Islamic book fair, kemudian ada semacam apa itu standnya muamalat di situ. Kemudian saya buka. Memang waktu kesan saya pertama kali itu kartu itu memang bermanfaat sekali buat kirim-kirim uang gitu dari orang tua. Dan itu satu-satunya gitu, baru satu-satunya yang memang syariah gitu. Kemudian setelah itu saya juga agak lupa, tahu-tahu sudah jadi kartu ATM muamalat gitu. Tapi detailnya sih lupa gitu. Kalau sekarang udah ke BSI. Saya udah ke BSI, yang muamalat sudah nggak keurus. Ya. Saya mau tanya satu lagi, Pak Fahru Rosi. Waktu pegang kartu syar'i, terima kiriman dari orang tua, ngambilnya di mana duitnya? Ngambilnya di kantor administrasi pondok. Nah, kantor administrasi pondok ini memang kerjasamanya dengan kantor pos. Ya, setiap 1 atau 2 hari itu kantor pos datang ke pondok begitu. Dan orang tua saya pun ngirimnya dari kantor pos. Oke. Begitu, Pak. Ya. Jadi yang saya mau ngatakan kepada Pak Sukriendi, ini ada kesaksian, testimoni dari Pak Ahmad Fahru Rosi, bahwa zaman dulu, walaupun tidak sepenuhnya
kami sudah memberikan jalan keluar. Ya, ya kami, ya kalau bombastisnya kami bilang kami membuka pintu-pintu taubat muamalah ya di seluruh Indonesia ya. Nah, itu sudah terjadi ya. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa kerjasama dan produk ini tidak di-maintain ya. Sehingga kartu syar'i tersebut hilang dari kantor-kantor pos ya. Padahal bank syariah itu sangat membutuhkan jaringan jasa dan layanan. Ya. Nah, ini kan harus menjadi pelajaran juga bagi kita. Nah, berdasarkan pemikiran ini, inilah salah satu alasan sebagai contoh kenapa saya termasuk orang yang sangat mengkampanyekan kemurnian transaksi syariah, ya. Sekaligus saya kurang sepakat dengan spin-off. Ya. Kurang sepakat dengan spin-off. Ya. Karena bagi saya kemurnian transaksi itu ya transaksi, bukan institusinya. Ya. Tetapi masyarakat itu jelas-jelas membutuhkan akses kepada transaksi halal, setidak-tidaknya tabungan perbankan syariah, dan perbankan syariah belum mampu untuk memberikan jaringan yang luas. Ya. Makanya di sini, di slide yang ditampilkan Bu Sri Gentari, saya mengatakan practical target adalah seluruh cabang bank konvensional menawarkan produk syariah. Seluruh cabang bank konvensional menawarkan produk syariah. Kedua, asset conversion policy bank BUMN. Ya. Konversi aset-aset bank BUMN menjadi syar'i. Ya. Nah, tentunya akan ada yang bertanya, ngapain cabang bank konvensional menawarkan produk syariah? Ya. Saya balik lagi pertanyaannya, ngapain bank syariah bikin-bikin cabang banyak-banyak? Ya. Sementara cabang bank konvensional sudah ada di mana-mana. Kenapa tidak dimanfaatkan aja cabang bank konvensional yang ada untuk menawarkan produk syariah? Ya. Karena kalau bank syariah mau mengejar bank konvensional dengan cara kuno, yaitu menyaingi cabang-cabang bank konvensional, nggak akan sanggup. Ya. Sampai 100 tahun lagi pun tidak akan sanggup. Dan itu semakin mahal bank syariah. Orang-orang yang sadar harga, ya, yang price sensitive, tidak akan mau ke produk syariah. Maka makin jauhlah cita-cita kita untuk mensyariahkan perbankan nasional. Ya. Karena nggak bakal bisa bersaing. Ya. Dari cabangnya aja susah, outletnya susah, nyarinya. Kemudian kalau kita memperbanyak outlet, membuat produk kita jadi tidak efisien, biaya kita mahal. Kalau biaya mahal, maka kita kasih pembiayaannya jadi mahal. Kalau pembiayaannya mahal, maka nasabah kelas 2, debitur kelas 2 yang akan datang, akan banyak macet. Pada saat pembiayaan banyak yang macet, maka bagi hasil kita kepada penabung semakin kecil. Maka bagi hasil kita penabung tidak bersaing. Ya. Dan ini suatu lingkaran bisnis yang harus dipikirkan. Ya. Tapi sayangnya
saya sih cukup banyak memperingatkan ya, mengingatkan, tapi suara massa itu begitu kencangnya ya, suara-suara popularitas yang susah dilawan, sehingga akhirnya polisi kita, polisi pengembangan perbankan syariah menjadi tidak rasional. Ya. Anda kebayang nggak ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau di seluruh cabang bank konven Anda bisa membuka tabungan syariah, masih nggak Anda mengatakan, oh akses syariah itu susah? Ya. Kalau di seluruh cabang bank itu ada, kenapa Anda bilang susah? Ya. Maka ada pilihan bagi masyarakat. Kalau dia datang ke bank, dia bisa memilih mau syariah atau mau konven. Itu adalah pilihan sadar. Kalau sekarang Anda keluar dari rumah, begitu keluar dari rumah ketemu bank, oh bank konven. Jalan lagi 100 meter, bank konven. Jalan lagi 100 meter, bank konven. Mungkin cabang kelima baru Anda ketemu syariah. Nah, salahkah masyarakat kalau syariah belum menjadi pilihan? Karena kita nggak memberikan jalan masuknya. Ya. Nah, kenapa jalan masuk ini akan terhambat? Ya, itu salah satu contoh tadi. Nggak tahu saya kenapa produk kantor pos dan bank muamalat itu tidak terus. Ya. Kemudian, nggak tahu saya kenapa sih bank itu mesti di spin off. Selain alasan undang-undang ya, undang-undang cerita lain. Ya. Kenapa sih mesti di spin off? Ya. Bukannya kita harus terbalik dari itu malah. Kita mewajibkan seluruh cabang bank untuk menawarkan dual produk. Ya, kalau bank syariah semata-mata menawarkan, outlet bank syariah semata-mata menawarkan produk syariah, tapi outlet bank konven wajib menawarkan dua-duanya. Sehingga akses masyarakat itu mudah. Ya. Nah, itu terkait dengan seluruh cabang bank, bukan bank konven sebetulnya, seluruh cabang bank, termasuk bank konven, harus menawarkan produk syariah. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Ya cuman political will dan regulator. Ya. Ya. Kedua, asset conversion policy. Ya. Kalau memang betul-betul serius mengembangkan syariah, maka kita bicara pangsa pasar, bukan bicara bank syariah besar. Ya. Bank syariah besar dengan pangsa pasar besar itu dua hal yang berbeda. Ya. Yang saya propose itu dari 2013 ya, ada foto-fotonya dengan BUMN, dengan Pak Kiai Ma'ruf dan sebagainya, dengan Pak Deputi Gubernur BI dulu, Pak Halim Alamsyah ya, dalam satu acara dan beberapa acara adalah asset conversion policy ya, atau tepatnya mengkonversi aset-aset bank BUMN menjadi syariah ya. Bukan unit usaha syariah di spin off, udah di spin off jadi bank syariah yang independen, kemudian disatukan lagi menjadi sebuah bank besar. Lama-lama yang syariah ini kerjanya sibuk aja inisiatif ini itu, kapan dia berbisnis? Apakah dikira merger itu langsung bisa smooth? Merger pasti mengambil waktu untuk bisa smooth. Macam-macam permasalahannya. Nah, itu salah satu yang saya perlu jelaskan. Dari cerita masa lalu dan cerita masa depan. Jadi bank konvensional terdekat dengan lokasinya Pak Sukriendi itu bank apa? BRI tadi ya.
BRI ada, BNI ada juga, Pak. Nah, kalau mau mendukung syariah, ya, penguasa ini ya, quote unquote ya, apakah itu pemerintah, apakah regulator, kalau mau mendukung, pikirkan cara bahwa di setiap cabang BRI dan setiap cabang BNI itu ada produk syariah. Ya. Saya mau tanya lagi sama Pak Sukriendi, apa betul di BNI tidak ada outlet syariah di outlet BNI? Enggak ada sih, Pak, kalau yang selama ini. Yang sekarang nggak ada ya? Enggak ada, ya. Enggak ada. Ya. Jadi saya cerita dongeng masa lalu lagi. Ya. Waktu Pak Baikuni, Direktur Operasinya BNI pada saat itu, ya, saya Ketua Asosiasi Bank Syariah. Ya. BNI waktu itu mempunyai, karena belum ada BNI Syariah ya, belum ada Ya. BNI Syariah, mereka punya unit usaha syariah BNI, ya, UUS BNI. Ya. Dan karena itu UUS dan IT-nya, information teknologinya masih menyatu dengan BNI Convent, ya, maka di setiap cabang BNI, ya, terjuallah dual produk, tabungan konven dan tabungan syariah. Ya. Jadi di seluruh BNI pada saat itu ada tabungan konven, ada tabungan syariah. Kenapa? Karena IT-nya masih menyatu. Ya. Nggak ada masalah melakukan itu. Ya. Nah, cabang BNI itu kan, wah, ribuan itu. BRI juga demikian. Ya. Kemudian apa yang terjadi? BNI mendapatkan surat peringatan atau apa ya, teguran dari regulator. Suratnya kira-kira menyatakan dalam waktu 3 bulan, IT syariah dengan IT konven harus dipisahkan. Saya sebagai ketua asosiasi waktu itu memprovokasi Pak Baikuni, Direktur Operasi BNI. Bapak mau bela, bukan mau bela lah ya. Bapak mau menerima begitu saja teguran tersebut, atau Bapak mau bela syariah? Maksud Pak Riawan apa katanya? Saya katakan, kalau IT-nya dipisah, mati nanti syariahnya. Ya. Karena nanti kalau IT-nya dipisah, tidak bisa lagi syariahnya jual di outlet-outlet konvensional. Ya. Akhirnya Pak Baikuni itu memutuskan bahwa dia mendengarkan advice saya dan melakukan persuasi kepada regulator. Ya. Nah, yang seperti kita tahu, selama bertahun-tahun di antara bank syariah itu, BNI mempunyai kasa tertinggi. Ya. Kasa adalah current account dan saving account, atau dengan kata lain dana-dana murah yang tertinggi dibandingkan bank syariah lainnya. Ya. Kenapa demikian? Karena outletnya nyatu. Ya. Artinya jumlah syariah dengan konven banyaknya sama. Masyarakat mempunyai akses dan masyarakat mempunyai pilihan. Ya. Demikian juga misalnya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti UIN. Ya. Mereka bisa, gini nih, satu hal lagi ya. Waktu itu surat aturan dari PDK ya, atau Departemen Pendidikan, rekening guru-guru, dosen-dosen dan mahasiswa itu, rekening universitas itu harus ke BNI. Ya. Karena BNI-nya belum dipisah antara BNI Syariah dan BNI Konven, maka seperti UIN, ya, dosen-dosen dan sebagainya, bisa memilih membuka rekening
di BNI rekening syariah atau rekening konven. Ya. Itu yang terjadi pada saat sudah di spin off. Ya. BNI itu kan bank BUMN. Ya. Surat keputusan di Departemen Pendidikan itu kan harus di BNI, BUMN. Nah, waktu di spin off, BNI Syariah ini bukan BUMN. Dia anak perusahaan BUMN. Ya. Maka universitas-universitas yang Islam juga tidak bisa membuka rekening di sana. Tiba-tiba akses syariah ini hilang di banyak tempat akibat terjadinya spin off. Kemudian apa yang terjadi? Dari sisi capital aja, ya. Semua kita tahu bank itu sangat capital intensif. Kalau BNI induk itu modalnya 30 triliun, ya, maka unit usaha syariahnya juga bisa mengambil resiko yang sama dengan induknya karena masih satu. Dengan kata lain, seolah-olah modalnya UUS itu 30 triliun sama dengan induknya. Dia bisa bebas untuk bermanuver, melempar pembiayaan dan sebagainya. Begitu dia di spin off, dia cuma dapat modal 1 triliun. Mengkerut 30 kali. Tinggal 1/30-nya. Dan hebatnya kita semua tepuk tangan. Hebat. BNI Syariah mendapatkan modal 1 triliun dari induknya. Hebat. BNI Syariah sudah murni. Ya. Sudah murni. Nah, dampak-dampak tadi itu kehilangan akses, kehilangan modal, dan sebagainya. Apa bukan masalah? Masalah itu. Ya. Masalah besar. Ya. Karena orang masyarakat tidak bisa mengakses. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ini masalah logika bisnis dan berpikir akal sehat aja. Sedikit Ustaz. Ya silakan Pak Hilman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, menarik sekali ya. Jadi kalau saya sih menganggap ini pemikiran revolusioner bahwa mensyariahkan semua bank BUMN atau bank konvensional. Jadi konsepnya bukan sebagai UUS tapi menjadikan setiap bank konvensional itu memiliki seperti produk. Jadi dia bagian dari bank hanya berupa sebagai produk. Cuman yang jadi pertanyaan saya Pak, kira-kira solusinya itu apakah kalau dia jadi produk, laporan keuangannya atau pelaporan keuangannya itu apakah dia bercampur atau bagaimana Pak? Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi menarik contoh kasus yang disampaikan lewat BNI tadi Pak. Lalu dapat surat teguran dari regulator OJK. Yang jadi pertanyaan saya, kira-kira dalam surat tersebut menjadi konsen OJK itu apanya Pak? Apakah karena percampurannya, percampuran modalnya, dananya, atau hanya sekedar IT? Kalau saya sih IT bukan isu syariah atau tidak syariah, justru IT atau infrastruktur itu hanya membantu saja. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu aja Pak dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hilman. Mungkin ada yang lain? Sekalian komennya. Ada Pak. Ya, Iin. Ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan kaitan dengan penyebaran bank syariah itu ada hubungan dengan political will dari pemerintah atau regulator. Nah, kalau kita cermati kan hari ini
mendampingi Pak Presiden adalah seorang tokoh ulama juga yang berasal dari MUI sebagai ketua. Tapi belum terasa juga kaitan dengan apa? Salah satunya misalkan penyebaran atau penawaran produk bank syariah itu sebagai sebuah kekuatan politik. Apakah ada kekuatan yang lebih hebat sehingga setingkat Pak Ma'ruf Amin itu juga tidak banyak bisa berbuat kaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan syariah. Salah satunya adalah perbankan. Terus yang kedua, menurut salah satu survei kita baca di Republika yang dilakukan oleh Saprudin di WPR, bahwa umat Islam pada tahun 2020 itu 87,2%. Terus 35% itu tidak bisa membaca Quran, yang sisanya 65% ini yang besar tidak bisa membaca Quran. Apakah ada korelasinya antara kualitas umat Islam yang 65% tadi tidak bisa membaca, jadi jangankan untuk memahami, kemudian membacanya pun juga tidak bisa. Apakah ini ada hubungannya dengan kesadaran umat Islam yang besar itu dengan produk-produk yang sesungguhnya Islam sudah memiliki di dalamnya, termasuk bank syariah atau hal-hal yang berbau-bau syariah seperti itu. Ya mungkin itu Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya, Pak Hilman, Pak Iin. Ya. Pertama, mungkin secara umum saya mau mengatakan problem keuangan syariah ini bukan problem fikih muamalah. Ya. Kalau fikih muamalah ahlinya banyak. Tetapi saya nggak tahu apakah fikih siasah ataukah lebih basic lagi masalah mantik ya. Ya. Kalau ngerti fikih muamalah banyak, tapi yang logikanya lurus dalam mengembangkan strategi bisnis, ini susah Pak. Ya. Dan pasar ini sudah riuh rendah beda dengan waktu saya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kita bisa memberikan motivasi kepada Pak Kiai Ma'ruf untuk mengeluarkan fatwa riba ya dan sebagainya. Sekarang ini sudah banyak ahlinya Pak. Ya, sudah riuh rendah pasar ini, banyak ahli, tapi belum tentu juga ahli-ahli itu kalau strategi bisnis dia berpikir logik kan. Ngerti pun belum tentu gitu. Ya. Tapi karena predikatnya ahli ya didengar. Menyebabkan pasar ini menjadi riuh rendah. Itu satu. Kedua, mau presiden, mau wakil, mau siapapun, ya, itu pasti kan bukan orang super. Ya. Jadi pasti ada pemikir-pemikir di sekelilingnya. Nah, kalau pemikirnya itu juga terlibat konflik of interest misalnya, ya pemikiran yang masuk ke atas ya jadi berubah. Ya. Nah ini realitas dalam bidang apapun ya, bukan hanya syariah ya. Ya. Di mana-mana ini terjadi. Ya. Pemimpin itu memang ada yang, mohon maaf, kurang cerdas, ada yang konflik of interest, ada yang disesatkan oleh timnya sendiri. Ya. Jadi saya nggak bisa nunjukkan fotonya nih sekarang nih. Pada saat 2013 saya dengan Pak Kiai Ma'ruf di Kemenek BUMN, waktu itu berharap ya kita call tinggi aja lah. BRI menjadi Bank Rahmatan Islam atau Bank Rahmatan Indonesia.
Ya. Tapi call rendahnya sebetulnya di kepala kita adalah setidak-tidaknya BTN dikonversi. Nah, dalam prosesnya, siapa yang memelintir ini? Sehingga bukannya konversi bank BUMN, tetapi yang terjadi adalah merger bank-bank syariah. Yang sudah syariah malah di merger-mergerin, ya, diberi kesibukan yang nggak perlu, ya, menjadi sebuah bank besar. Banknya tambah besar, pangsa pasarnya tidak berubah. Ya. Ini Pak Hilman mungkin paham, tapi nggak semua kita paham, ya. Bahwa kalau ada 4 ikan teri digabung menjadi ikan tongkol, ya, memang dia tambah besar ikan terinya, tapi pasarnya tidak bertambah. Ya. Yang kita mau adalah ikan terinya semua jadi tongkol. Dan tongkolnya menjadi syar'i. Itu yang kita mau. Ya. Tolong Bu Sri Gentari diloncatkan ke slide sebelum ini. Baik, Pak. Ya. Ya. Nah ini tadi, kalau saya dari dulu saya ngomong begitu. Strategic target kita adalah mensyariahkan sistem perbankan nasional. Ya. Sehingga tujuan akhirnya mayoritas daripada bank itu adalah syariah. Kalau dalam rangka menuju ke sana dibutuhkan percampuran, ya, yaitu misalnya membiarkan UUS bergabung dengan apa konven, ya, itu namanya proses. Ya. Jangan dikeluarkan ayat Qur'annya wala talbisul haqqo bil batil. Ya, jangan ayat Qur'annya kan itu, jangan menyampurkan yang halal dengan yang batil. Nah, pemikiran dari MUI Kiai Ma'ruf ya sudah benar. Bukan memisahkan institusinya, badan hukumnya, tetapi tafriqul halal anil haram. Ya, memisahkan, mengeluarkan yang halal dari yang haram di dalam satu institusi yang sama. Makanya fatwa haramnya bunga bank, fatwa nomor 1 Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 itu tidak mengharamkan bank, ya, itu mengharamkan transaksi bunga berbunga di perbankan, ya. Jadi kalau bank itu ada transaksi safe deposit box, dia tidak haram. Ada transaksi syariah di situ, ya dia tidak haram. Ya. Yang haram adalah transaksi bunga berbunga. Nah, ini kita kadang-kadang kita mengeluarkan keputusan, tapi cara berpikir kita nggak konsisten. Ya. Ditambah tadi adalah munculnya expert-expert yang sebetulnya mungkin bukan bidangnya, ya. Jadi kalau ahli fikih muamalah, jangan ngomong soal branding, jangan ngomong soal strategi pengembangan bisnis, nanti kacau, ya. Saya kebetulan berada di di grup WA DPS. Ya. Saya ingatkan bahwa Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan ekspertisnya. Di antaranya adalah memberikan suggestion untuk UUS itu harus di spin off. Itu bukan keahlian Anda. Ya. Kebetulan saya ini juga Dewan Pengawas Syariah, ya Bapak Ibu, di asuransi. Jadi saya masuk di dalam grup itu, gitu. Kita atau DSN nanti berhadapan face to face dengan industri, ya. Nah, memang seperti kita jelaskan sebelumnya, deadline-nya itu udah memang tahun depan kalau menurut undang-undang, ya. Tapi undang-undang itu kan bukan Al-Qur'an, Pak. Ya. Undang-undang itu bisa diperjuangkan dulu untuk muncul, undang-undang perbankan syariah,
Maka masa kita nggak bisa memperjuangkan hanya untuk melakukan revisi, ya, perbaikan saja demi ya kemenangan industri syariah. Nah ini yang di kepala saya kalau dari dulu, mensyariahkan sistem perbankan nasional. Jangan kerdil kita yang punya negara ini. Ya. Masa kita bangga dengan dikasih kandang kecil namanya industri perbankan syariah yang minoritas, ya nggak bisa, ya itu ya. Nah sekarang saya ini maaf nih karena termasuk yang paling tua di perbankan, jadi ceritanya banyak, ya. Pak Hilman tadi soal laporan keuangan, ya laporan keuangan jelas bisa tafriqul halal anil haram, ya nggak ada masalah akuntansi, ya masalah akuntansi nggak masalah IT pun nggak masalah, apalagi IT kan. Nah untuk ini saya mungkin cerita sedikit, ya kembali lagi berbunga-bunga. Bank Muamalat itu salah satu bank yang pertama kali gabung dengan ATM BCA, ya. Saya didatangi oleh beberapa orang bergamis tuh, ya putih-putih, satu rombongan. Kira-kira dia protes kenapa Bank Muamalat gabung dengan ATM BCA. Terus saya tanya, ini maaf nih ceritanya nih ya, saya tanya, Ustadz, di kantong gamis ini ada uang? Ya adalah katanya. Uangnya halal apa enggak? Wah mukanya mulai merah kan? Saya dapat, ya pasti saya dapat dengan halal lah. Kemana ada uang haram? Lokasinya halal enggak? Sekarang di kantong Ustadz, lokasinya halal. Di kantong Ustadz. Minggu lalu uang ini tadi lokasinya di mana? Jangan-jangan di tempat yang jadi Islamic Center sekarang di Jakarta itu karena Pak Sutioso kan? Ya, ya. Jangan-jangan di situ dulu Ustadz. Berani jamin nggak bahwa tidak di situ uangnya? Bingung dia kan? Nah, yang saya mau katakan adalah secara syar'i keuangan ini haram karena prosesnya, ya. Bukan bizati, bukan karena zatnya, tapi bighairi, karena hal-hal lain selain zatnya, yaitu prosesnya. Jadi soal gabung dengan ATM BCA itu ceritanya lain. Selama yang menjadi concernnya Pak Hilman, secara akuntansi bisa dipisahkan transaksi yang halal dan haram. Ya. Nah, kenapa kita mesti ribut punya memisah-misahkan, mesti spin-off dan segala macam? Ya. Bukan spin-off yang masalah. Yang masalah adalah selama ini industri secara keseluruhan termasuk regulatornya kurang mendorong pembesaran UU di dalam bank konven. Kurang memberikan bonus-bonus regulasi yang mendorong induknya untuk membesarkan transaksi syariah di tempatnya. Nah, begitu sudah di spin off, udah makin kecil opportunity tadi, ya. Karena bye-bye, you are on your own. Anda urusan Anda sendiri. Kami induk sudah bebas dari tanggung jawab syariah. Kan itu. Nah, makin jauh lah tadi strategic target untuk mensyariahkan sistem perbankan nasional. Karena kita terkooptasi dengan pemikiran-pemikiran kecil. Oh, ini lebih syariah. Kalau ini, jangan-jangan kita ditipu oleh orang-orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Ada DPS-nya di UUS. Toh selama ini dihalalkan oleh DSN. Kenapa tiba-tiba menjadi bukannya dibesarkan, tapi disapih. Ya. Dengan disapih, maka dia kehilangan akses terhadap modal, terhadap jaringan, terhadap ATM, terhadap bermacam-macam, yang membuat transaksi syariah akan makin tidak bersaing. Ya. Lalu ada juga yang menjawab, kan spin off, ya. Tapi kita punya ininya nanti, punya inisiatif untuk membuat itu tetap
tetap bersaing, ya, tetap bisa menggunakan ini induknya. Ya kalau sekarang sudah bisa menggunakan akses induknya, ngapain bikin inisiatif-inisiatif yang nyapein diri kita? Ya, pakai aja yang sekarang, dorong menjadi besar. Jangan biarkan US-nya kecil. Nah, itu pandangan saya, ya. Nah, terkait dengan BNI tadi, Pak Hilman, ya, itu waktu itu belum ada OJK, ini masih zaman bakhla nih. Ya, belum ada OJK, ya. Jadi regulator tadi bukan OJK, ya. Kemudian terkait dengan pemisahan modal, ya, kan mudah saja dalam satu institusi ada UUS, modalnya dipisahkan, ya. Tetapi resikonya tetap dipayungi oleh modal yang besar, ya. Sehingga satu sisi dianggap dia bisa halal, tapi di satu sisi dia punya kemampuan pengembangan bisnis yang besar, tidak tergantung modalnya, tapi tergantung modal induk, dan tergantung kepercayaan masyarakat untuk menaruh dan meletakkan dana pihak ketiga di unit usaha syariah. Ya. Jadi dia nggak pusing, tiap tahun mesti cari modal dan sebagainya. Ya. Kalau sudah disepih, udah pasti tiap tahun pusing. Begitu mencapai titik tertentu, harus cari modal. Ya, saya tahu benar lah, karena saya kan di Bank Muamalat itu bank yang dulu itu bank yang memang dari awalnya udah sendirian, ya, tidak punya induk. Ya. Kemudian political will, Wapres tadi Pak Iin, ya, sudah sempat saya jelaskan sedikit tadi ya, bahwa ini kan bukan hanya masalah pemimpin, masalah siapa yang membisikkannya. Ya. Kemudian soal baca Al-Quran, ya. Bapak mengatakan yang bisa baca itu cuma 35%. Nah, saya mau pertajam lagi Pak Iin. Dari yang bisa baca itu bisa baca Al-Quran atau bisa baca tulisan Arab. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya. Kalau bisa baca tulisan Arab dan mohon maaf nih, saya pakai bahasa yang provokatif nih. Bisa baca tulisan Arab, bisa menghafal tulisan Arab, ini juga ajaib ini Pak. Ya, bisa menghafal tulisan Arab tanpa mengerti itu ada banyak. Ya. Kemudian bisa menyanyikannya. Ya. Ya. Nah, kita kembali kepada Rasul. Ya. Kita Rasul itu nggak bisa membaca tulisan Arab. Kalah dia sama santri-santri kita kan. Tapi beliau itu hafal, ya. Rasulullah hafal, ya, Rasulullah paham. Ya. Jadi pertanyaan saya sebetulnya adalah dari 35% tadi, berapa persen yang paham apa yang dibacanya? Ya. Ini Pak Iin pernah di pesantren nggak? Ya, pesantren Pak. Pernah ya? Ya. Alhamdulillah. Pak Fahru Rosi juga tadi, alhamdulillah. Ya. Pak Ilman juga? Enggak Pak, enggak pernah saya di pesantren Pak. Oke. Praktisi Pak. Alhamdulillah nih. Ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ya. Satu hari saya diundang oleh Ustadz Yusuf Mansur, ya, untuk dibicara di depan jamaahnya, ada kira-kira 200 orang lah itu. Ada tamu dari Yaman lah, apa segala macam. Ceritanya begini Pak Iin, saya sampaikan satu hal. Nah, Ustadz dan para santri, saya ini kelas 6 SD. Saya sudah hafiz. Dan makhraj saya itu persis, kalau tajwidnya bagus, makhrajnya persis. Jang, atas itu takbir. Bocor Pak Iin. Ditutup dulu Pak Iin. Lebaran ya udah ya. Jadi saya katakan seperti itu kan, wah itu mereka itu kan, masya Allah, Allahu Akbar segala kan. Ya, saya tajwid saya bagus betul, masuk kelas 6 saya bilang. Kemudian saya jelaskan, sayangnya
Mahrot saya itu bukan seperti orang Arab, seperti orang Inggris, saya bilang. Ya. Dan yang saya hafal itu bukan Al-Quran, tapi lagu-lagu The Beatles. Ya, saya kan suka cerita-cerita gini kan, supaya orang terprovokasi kan. Yang saya mau katakan kepada para ustadz dan pada para santri, ya, jangan lagi kita, ini mohon maaf ya Bapak-Bapak Ibu kalau kita nggak sepakat ya. Kalau bisa, janganlah kita lagi memperbanyak BO lagi. Ya. Perbanyaklah umat Islam yang mengerti apa yang dia baca. Nah, apa yang saya lakukan, Bapak Iin, Pak Fahru Rosi, dan Bapak-Bapak yang pernah di pesantren, saya sekarang sering mengajar, terjemah Al-Quran. Terjemah bahasa Al-Quran. Ya. Minus tafsir. Ya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa inilah problem utamanya. Ya. Ya. Ada beberapa kiai yang bawa santri ke tempat saya, dan waktu saya tanya, ya, nanti jawabannya, wah Ustadz, mohon maaf, vocab saya belum sampai ke situ, vocabulary saya sampai ke situ. Ya. Dan terus terang aja, nah ini tentunya Pak Fahrur, Pak In lebih tahu. Banyak juga pesantren-pesantren yang memang nggak pernah bahas Quran, lebih banyak bahas kitab kuning, ya, daripada bahas Quran, ya, Al-Quran. Nah, kepada kiai-kiainya ini saya bilang, ini bisa terjadi, ya, karena kita tidak mau membuat terobosan, ya. Kita berpegang pada Al-Baghdadi saja misalnya, ya, itu oke, ya, kalau sudah pintar, oke. Tapi kalau untuk awalnya untuk mengerti bahasa Al-Quran, kasih dong program-program terobosan yang dalam waktu seminggu ngerti dia bahasa Al-Quran. Ya. Nah, kiai ini bawa santrinya ke saya itu karena saya dianggap termasuk sedikit orang yang bisa memberikan pengertian cepat dalam bahasa Al-Quran. Ya. Nah, yang saya mau beri catatan Pak Iin, Pak Fahru Rosi, saya tidak mendapatkan kenikmatan satu malam pun di pesantren. Saya ini masih kecil itu kalau ngaji nggak pernah suka, Pak. Ya. Maka nggak bisa-bisa. Tiba-tiba pada usia tertentu, kok tiba-tiba jadi bisa? Ya. Bukan hanya tiba-tiba jadi bisa, terus kemudian tiba-tiba mencari cara untuk menterjemah. Ya. Dan alhamdulillah, kalau untuk kelasnya orang sekuler, atau kelasnya profesional, ya, saya berani mengajarkan terjemah Al-Quran. Ya. Bukan tafsir ya, terjemah. Ya. Dan saya bisa mengatakan bahwa kalau Anda serius, Anda berminat, Anda bikin kelas 2 malam saja, Anda udah jago. Ya. Setidak-tidaknya Anda paham konsepnya. Ya. Jadi Pak In, memang ini pandangan saya ya. Ada yang kurang tepat dalam kita memberikan pelajaran agama kepada masyarakat. Ya. Atau adalah cara-cara yang mungkin lebih praktis, ya, sehingga masyarakat itu lebih mudah untuk memahami. Masyarakat awam loh Pak ya, santri itu berapa persen sih dari masyarakat? Sedikit Pak. Ya. Kita boleh ngomong ada ribuan pesantren, tapi kali berapa ribu orang minoritas di antara 250 juta rakyat Indonesia. Ya. Tapi di samping itu saya mungkin boleh beri komentar, orang yang nggak bisa bahasa Arab pun tetap bisa menguasai prinsip-prinsip agama Islam. Ya. Soal sempurna atau tidak itu kan kembali kepada pandangan. Ya. Kita ambil yang minimal aja lah, minimal dia sholat, dia tahu bacaannya. Ya. Terus dia nggak ngerti bahasa Arab, tapi dia belajar fikih dari buku-buku yang sudah diterjemah, ngerti juga dia. Ya. Apalagi kalau kembali kepada prinsip. Ya. Kalau kepada furu, nggak ada habisnya.
Demikian sedikit komentar, bukan sedikit, banyak juga nih komentar saya. Ikut Ustaz. Sudah ini ya, gimana Sedikit. gimana? Iya iya Pak Ilman, silakan. Iya. Kemarin hari Sabtu kemarin sempat ada webinar diadakan oleh Posdesi. Pesertanya itu dari Asbanda, ada juga Asbisindo, lalu ada KNEKS, ada juga dari DSN MUI, yaitu Pak Adi Warman. Itu sempat dibahas tentang UU sini, Ustaz. Lalu salah satu Pak Adi Warman sampaikan bahwa bentuk perbankan yang seperti UU sini sebenarnya secara undang-undang nggak ada. Makanya tidak bisa lagi diperpanjang dan harus diselesaikan di tahun depan. Adapun nanti nasibnya akan diwadahi dalam bentuk apa ya, seperti yang Ustaz tadi sampaikan ya kan, di merger lah di mana dan sebagainya. Memang kalau saya sih berpikir juga memang terlalu ribet, Mbak. Kita akan habis waktu untuk mengurus hal-hal yang seperti itu. Dan usulan Pak Ustaz tadi bahwa mensyariahkan semua bank BUMN maupun bank nasional, sebenarnya kan memang jauh lebih simpel, karena kan yang berubah kan cuman prinsip akadnya aja, dari pinjam meminjam menjadi proses jual beli. Jadi simpel. Jadi walaupun dia tidak perlu melabeli syariah di belakangnya, tapi dia menjual produk syariah itu jauh lebih bagus. Nah, maksud saya, pertanyaan saya gini Ustaz, ini waktu awal-awal pendirian Bank Muamalah Perkembangan Syariah, waktu itu semangatnya, dan yang Bapak sebagai ketua Asbisindo mempunyai misi untuk mensyariatkan semua bank swasta tersebut, bank nasional tersebut. Kira-kira kenapa bisa bergeser, Pak, sampai saat ini menjadi UU, lalu diberikan waktu sampai 25 tahun, lalu harus merger dan sebagainya. Sepertinya roadmap-nya ada pergeseran gitu. Padahal yang saya tahu pengawal-pengawal syariah ini kan ya kita tidak bisa lagi pertanyakan komitmen Pak Wapres kan, dari awal sampai saat ini seperti dia mengikuti terus gitu. Ya, kira-kira di tahun berapa dan apa motivasi sehingga terjadi pergeseran itu? Padahal yang seperti yang Bapak sampaikan itu sangat simpel sebenarnya, menjadikan ini sebuah produk, yaitu akadnya berubah, walaupun tidak perlu dilabeli syariah di belakangnya di situ. Jadi semua bank itu boleh dan tidak dipaksa harus disyariahkan dulu untuk menjual produk tersebut. Ya, makasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Hilman ya. Boleh nanya lagi satu lagi sama Pak Ilman? Ya. Silakan Pak. Saya materi presentasi acara yang Pak Ilman katakan itu apa tadi? Pordesi apa gitu ya? Posdesi. Posdesi. Ya. Saya udah dapat materinya. Ya. Saya dapat slide-slide-nya tapi belum saya buka. Ya. Ya. Tapi kalau boleh saya tanya sama Pak Hilman, ya, dari kalau nggak salah ada 5 pembicara ya, di antaranya Ya. Prof. Is ya, Prof. Ya. Is Amalia. Prof. Is Ya. terakhir Ustaz. Is Amalia. Ya. Sambutan. Saya mau tanya, berapa yang setuju dengan Pak Adi Warman dan berapa yang tidak setuju? Yang jelas Kalau banyak yang dari setuju. Asbanda sama Asbisindo pasti nggak setuju. Asbanda, Masih- Asbisindo sama siapa Pak? Asbanda. Asosiasi setuju. Bank Pembangunan Daerah. Tidak setuju. Ya, sama dari Asbisindo juga lewat sekjennya ya kan, nggak setuju. Itu memang proses diskusi tidak berjalan karena Pak Adi Warman setelah memberikan pemaparan materinya itu langsung minta izin untuk keluar, padahal banyak sekali dari peserta yang ingin bertanya langsung ke Pak Adi Warman dan mungkin memanfaatkan momen tersebut untuk
bisa menggoda lah ibaratnya gitu, supaya ada perubahan sedikit atau kebijakan lain gitu. Tapi kayaknya tidak diberikan ruang atau kesempatan gitu. Kalau pandangannya Prof. Ais, Kalau Prof. Ais ya pasti mendukung mayoritas dari asosiasi perbankan itu, Pak. Karena dari beliau kan melihat dari sisi, kebetulan dia kan dua, Pak. Jadi dari sisi hukumnya dan dia juga melihat dari sisi bisnis ekonominya. Jadi pasti kedua-duanya menurut beliau harusnya ada jalan tengahnya gitu. Bisa diberikan solusi selain harus dipaksakan spin off semua gitu. saya Cuman mesti diskusi hati-hati itu nggak jalan. Ya sayang sekali diskusi itu tidak jalan karena saya tahu pasti akan panas itu dan sudah terjadi di diskusi-diskusi sebelumnya ya di antara praktisi dengan konsultan ya. Tadi ada pertanyaan tentang kenapa roadmap ini berubah ya. Karena begini Pak. Sekarang saya mau tanya lagi. Yang pinter itu konsultan atau praktisi sih? Kenapa, Sas? Yang pintar, Konsultan, Pak. yang pintar itu konsultan. Iya. Yang pintar itu akademisi atau praktisi? Sebenarnya kalau praktisi ya, Sas. Harusnya karena dia merasakan langsung. Ya. Yang pintar secara teori akademisi, Pak. Ya. Kalau praktisi itu Fahru Rosi itu pasti dia tahu betul permasalahannya apa. Ya, Pak Daus mungkin juga tahu persis itu apa permasalahan yang dihadapinya, ya. Tapi kalau disuruh ngomong soal regulasi ya tentu lain lagi bidangnya. Ya. Nah, kapan mulai bermasalah? Kalau menurut saya ini subjektif ya. Ya. Pada saat praktisi-praktisi yang muncul adalah profesi yang kurang mengembangkan wawasannya. Sehingga akhirnya yang dominan adalah, mohon maaf ya, yang dominan adalah pemikiran akademis dan pemikiran konsultan. Ya. Apalagi kalau konsultannya itu berkuasa, Pak. Atau dekat kepada kekuasaan. Ya saya tahu betul lah siapa-siapa orang yang ada di perbankan syariah ini. Mana yang praktisi, mana yang sebetulnya tidak pernah praktek, atau prakteknya itu sangat minim sekali, kemudian berpindah menjadi akademisi, melambung namanya sebagai akademisi, atau melambung namanya sebagai konsultan. Tapi sebetulnya kurang berdarah-darah di lapangan. Karena waktu jadi praktisi tidak pernah jadi kepala cabang, tidak atau minim ya, tidak pernah menjadi pimpinan bisnis dan sebagainya. Ya. Saya termasuk orang yang minim, Pak. Ya. Nah, ini kok hilang nih ya. Saya termasuk orang yang minim sebetulnya berhubungan dengan bisnis ya, karena saya nggak pernah jadi account officer. Ya. Saya nggak pernah jadi pimpinan cabang. Tapi sekalinya saya memimpin, saya jadi dirut lebih dari 10 tahun. Jadi saya tahu secara garis besarnya seperti apa. Coba view-nya saya ganti dulu deh, lebih enak. Nah, apa yang terjadi dalam seminar kemarin? Ya itulah Pak. Ya. Para praktisi menjadi pelengkap penderita, ya, karena mereka nggak punya kemampuan untuk menggambarkan secara intelektual dan tidak punya akses kepada kekuasaan. Ya. Kembali kepada undang-undang, betul undang-undang tersebut menyatakan 2013 harus di spin off. Ya. Jadi betul undang-undangnya menyatakan seperti itu. Tapi saya, ya. Mungkin saya sudah ceritakan dalam sesi sebelumnya. Sebagai orang yang ikut menggelindingkan pertama kali undang-undang itu, ya, dan melihat sebuah rancangan undang-undang terlama 6 tahun waktu itu baru gol, ya,
Saya cuma mau mengatakan, menggelindingkannya aja kita berani dulu dan bisa. Ya. Muamalat malah berdiri dengan undang-undangnya nggak jelas. Ya. Tapi iman ada di situ, giroh ada di situ, keberanian ada di situ. Berdirilah muamalat. Dukungan ada dari yang berkuasa. Masa sekarang kita cuman merubah saja, ya, merevisi saja. Ya. Kalau memang itu yang terbaik, kita nggak berani atau nggak mampu, dan kita mengambil jalan pintas. Undang-undang menyatakan tidak boleh, tidak boleh. Ya, buat saya ini terjadi penurunan spirit yang luar biasa dibandingkan Asabikunan Awalu yang dulu meluncurkan bank syariah. Tanpa undang-undang yang jelas, tanpa aturan, tanpa regulasi. Regulasi menyusul. Kalau memang yang terbaik bagi bank syariah itu di spin-off, silahkan spin-off semua. Tapi kalau yang terbaik adalah bukan spin-off, maka rubah undang-undang. Apakah mudah? Ya mungkin nggak mudah. Tapi apakah mudah juga dengan kita men-spin-off dalam waktu singkat? Semuanya. Kemudian berapa lama bisa bertahan? Apa nggak pada mati nanti? Ya. Bukankah lebih simpel kita memaksa induknya untuk mengembangkan unit syariahnya menjadi transaksinya lebih besar sesuai dengan amanah undang-undang, yaitu baru di spin off setelah unit syariahnya transaksinya 50% dari induknya. Nah, buat saya versi UUS yang didukung penuh ini lebih masuk akal untuk untuk mensyariahkan perbankan nasional dalam waktu yang lebih cepat ketimbang bikin inisiatif sibuk dan sebagainya nanti. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 8.45. 21 ya. Sampai jam 9 ya. 20.45 Ustaz. 20.45 Pak. 20.45 ya. Oke, kita bahas slide-nya saja dulu ya. Kita lihat secara urutan, Bu Sri Gentari, tolong. Ya izin Pak sama Pak Mardono karena saya terpental terus di laptop Pak. Silakan Pak Mardono. Sudah di-share screen Pak. Sudah scan screen ini. Materinya belum muncul Pak Mardiono. Coba keluar dulu Pak, yang Bapak share cuman, ya baru masuk ulang. Ya udah Pak. Slide sesudahnya Pak. Ya. Kita lihat dari peta besarnya ya. Jadi jangan main-main lah dengan misi kita mengembangkan syariah ya. Ibnu Khaldun mengatakan ya, jangan pernah menyerahkan senjata dan uangmu kepada orang asing. Ya. Orang asing versi Ibnu Khaldun adalah orang yang kepentingan dan keimanannya berbeda. Ya, jadi orang Malaysia itu kalau menurut Ibnu Khaldun bukan orang asing bagi kita. Ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Jelas, ya. Sistem persenjataan kita impor dari luar negeri, ya. Kita kan udah nggak dianggap sudah tidak bisa lagi berperang pakai pedang, tombak dan bambu runcing kan. Maka kita beli kapal selam asing, kita beli kapal terbang, kita beli dan sebagainya. Ya. Artinya apa? Senjata kita sudah dikontrol asing. Ya. Uang, ya, sistem yang kita pakai adalah sistem yang menguntungkan sistem keuangan global. Sudah kita serahkan pada orang asing. Ya. Walaupun di situ di uang kita capnya adalah muka Presiden Soekarno, muka pahlawan kita.
Tapi itu bukan sistem kita. Ya. Nah, tinggal satu lagi tambahan adalah mengontrol pikiran-pikiran kita. Cara berpikir kita, cara berpikir orang Indonesia, cara berpikir Muslim dikontrol untuk kepentingan orang lain. Ya, entah lewat gadget, entah lewat Google, entah lewat apa. Nah, ini realitas. Ya. Tapi salah satu hal yang paling utama sebetulnya adalah kenapa alat militer kita dikuasai, pikiran kita dikuasai, karena mereka menguasai sistem keuangan. Ya. Maka selama kita tidak berhasil menegakkan sistem keuangan yang adil, maka kita akan kalah dalam cara berpikir, kita akan kalah dalam peperangan. Baik peperangan ekonomi, peperangan ilmu, ghusul fikri, maupun peperangan militer. Ya. Terus Pak. Ya. Ini sudah disampaikan waktu itu, Global Banking System, bahwa inti daripada sistem keuangan adalah perbankan, dan inti daripada perbankan adalah ini namanya cerebrus ini. Kalau anjing berkepala 3 itu namanya cerebrus ya dalam mitologi Yunani. Nah, ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Financial interest, bunga yang kita sudah cap sebagai riba. Ya. Kemudian ada fractional reserve requirement atau fractional reserve banking, yaitu sistem perbankan yang setengah terjamin, ya. Dari rasio-rasio uangnya sebetulnya tidak ada penuh. Ya. Ini lebih jahat dari financial interest, tapi belum dilabeli sebagai riba, ya, karena belum mengerti atau belum waktunya. Dan penyebab dari itu semua adalah karena uang itu tidak punya nilai intrinsik, fiat money. Ya. Jadi selama itu pakai fiat money, maka uang itu adalah uang maya, dan selama uang itu uang maya, maka uang maya akan cenderung dikuasai oleh kelompok-kelompok minoritas yang akan memperlebar kesenjangan antara sedikit orang dengan masyarakat. Ya. Jadi jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Kalau saya melihat ini ekonomi Islam dan perbankan syariah itu ladang jihad yang luar biasa. Ya. Karena kalau perbankan syariahnya sudah betul-betul syariah, ya, maka hal-hal yang dominasi asing dan sebagainya itu mestinya akan hilang dengan sendirinya. Kesenjangan sosial itu akan hilang. Ya. Lanjut Pak. Ya, di sini saya bicara tentang kaidah apa yang merah di bawah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya. Pak Faru Rosi ini paham betul Pak Iin. Ya. Jadi kalau Anda harus mendahulukan membunuh iblis, ya, atau memperbanyak malaikat, ya, Anda dahulukan membunuh iblis, Pak. Karena kaidahnya, ini kaidahnya ya, karena kaidah tadi. Ya. Jadi yang harus utama diperangi sebetulnya ya adalah 3 hal itu tadi. Bagaimana menghilangkan sistem perbunga, bagaimana menghilangkan GWM, bagaimana menghilangkan fiat money, bukan membesarkan bank syariah yang setengah syariah. Ya. Cuman itu kan kaidah ideal ya. Tetap kita harus, walaupun setengah syariah pun kita tetap harus perbaiki terus ya sampai fully syariah. Tapi jangan sampai kesibukan atau kenikmatan, keasikan kita mengembangkan syariah itu justru menyebabkan yang konvensional makin merajalela. Kalau saya, contoh yang satu itu ya jelas. Kalau semua unit-unit syariah di spin off, merajalela induknya. Ya. Tidak punya tanggung jawab moral untuk membesarkan unit syariahnya. Jadi pilihan bagi saya cuma 2.
tetap UUS atau konversi total. Tidak ada yang di tengah-tengah itu. Begitu Anda men-spin off, maka Anda meletakkan unit syariah itu menjadi suatu unit bisnis lemah yang tidak mungkin bisa melawan induknya. Ya. Nah, di sini ada saya tuliskan beberapa ayat-ayat, ya. Saya kaitkan dengan Celestial Management, ya. Dalam buku Celestial Management itu saya mengatakan bahwa tugas kita ada 3W worship, ya. Seperti di surat Az-Zariyat 56, ya. Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Insa apa insi itu Pak Hilman? Pak Faru Rozi. Insa, Pak. Insa. Insa ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tugas kita yang pertama adalah worship, menyembah, menghamba. Kedua adalah itu Quran surat 230, Al-Baqarah 30, apa ya? Al-Baqarah 30, saya lupa ayatnya. Tapi intinya adalah kita harus menciptakan kemakmuran. Ya. Dari hablum minallah, kita hablum minannas, memakmurkan masyarakat. Dan ketiga adalah warfare. Ya. Ini nggak bisa dihindarkan. Dalam rangka beribadah, dalam rangka memakmurkan, kita memang harus perang, Pak. Ya. Tidak harus perang di perang senjata tadi, bisa saja perang ekonomi. Perang ekonomi pasti. Ya. Kalaupun kita tidak berperang keluar, kita berperang ke dalam. Ya. Maka itu surat 9 apa ya, At-Taubah 20 ya. Saya lupa apa itu isinya. Nanti tolong dicek sendiri, tapi mungkin wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Mungkin ya. Berjuanglah dengan dirimu dan hartamu. Ya. Hartamu ya sistem keuangan. Tolong dinaikkan Bu Pak Madiono. Dinaikkan ke atas. Naik lagi. Enggak, sebelum sebelum 3 ini. Sebelum Ibnu Khaldun. Yang pertama Pak. Nah, sebelum ini. Ya, nah ini konsep. Dulu waktu saya di Bank Muamalat, saya bikin konsep Celestial Management, manajemen langit. Ya, kita terbitkan buku, kita tulis buku, kemudian kita bagi-bagikan seluruh karyawan dan mewarnai budaya kerja pada saat itu. Ya. Nah, ini penting ya, karena di banyak organisasi budaya kerja itu bisa menjadi senjata yang sangat kuat. Ya. Bisa menghindarkan fraud, ya. Bisa meningkatkan motivasi dan sebagainya. Ya. Nanti kalau yang ini cari sendirilah informasinya ya di mana, di Google dan sebagainya. Seperti Satanic Finance udah gratis itu di internet. Oke, kembali kepada penutupan terakhir Pak Madono. Nah, ini ayat-ayatnya nanti baca aja, mundur lagi, turun lagi, ya, lagi, enggak, turun ke akhir, oh ini udah terakhir. Terakhir tadi yang mensyariahkan oh nggak ada di sini ya, di slide satu lagi mungkin ya. Habis Pak. Ya. Jadi itulah tadi saya mengatakan mensyariahkan perbankan nasional. Ya. Jadi kembali tadi saya nggak menganggap adanya MES, adanya IAEI itu suatu yang positif tentunya. Tapi nggak cukup lah kita berbangga hati Menteri Keuangan jadi Ketua IAEI, Menek BUMN menjadi Ketua MES. Bukan itu.
itu. Kalau ujung akhirnya itu cuman menjadi paguyuban gitu. Ya. Yang kita mau adalah orang-orang yang menjadi anggota itu kembali ke institusinya, kepalanya isinya syariah, dan dia membuat perubahan. Apakah perubahan regulasi, perubahan apa, ya, yang berdampak kepada ekonomi syariah. Ya. Karena kembali lagi, kalau saya meyakini bahwa kalau ekonomi berkeadilan itu bisa tegak, ya, dan kalau syariah itu memang betul-betul bisa adil, ya, maka negara ini selamat, umat ini selamat, negara ini selamat. Ya. Ini saya ambil contoh ekstrim lagi ya, yang belum berlaku sekarang. Ya. Yang paling paham syariah itu sekarang adalah Putin. Ya. Karena dia tahu sumber permasalahannya, sumber riba, sumber macam-macam itu adalah uang yang tidak punya nilai. Eropa bisa terancam kedinginan nih, winter ini. Karena Putin mengatakan, kalau mau pakai uang kertas, cuma rubel. Ya, kalau tidak mau pakai rubel, Anda boleh beli gas saya, tapi dengan emas. Nah, apa kurang syar'inya orang ini dalam hal muamalah? Ya, itulah yang harus kita lihat ke depannya. Ya. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa di kantong kita perlu ada kerincing-kerincing dinar dan dirham, bukan itu. Ya. Tetapi sistem keuangan kita harus dikaitkan dengan benda real. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, saya persilakan lagi sedikit komen atau pertanyaan terakhir. Mungkin tadi yang saya jawab juga masih ada yang belum saya jawab, ya, belum saya komentari dengan tepat. Silakan. Pak Dokter, Ustadz, izin Ustadz. ini Ya, Silakan. ya, halo. Daus ya. Boleh Ustadz, izin Ustadz. Ya, Eh, silakan. Kebetulan Daus mengikuti yang kegiatan yang di hari Sabtu kemarin Ustadz, terkait dengan pembahasan perkembangan antara spin-off, konversi, dan sebagainya Ustadz. Iya, ya. Kemarin kan memang Daus sepakat dengan yang Ustadz pernah sampaikan waktu kuliah kemarin itu, bahwa yang perlu saat ini adalah memang size-nya Ustadz ya. Size-nya diperbesar ya. Market Size share-nya transaksi loh Pak ya. Ini mohon Ya, maaf nih Pak Daus nih, bukan size BSI-nya nih. Bukan. Sorry, saya nggak mau BSI, Ustaz. Oh, iya, oke. Bukan besarnya BSI, tapi maksudnya size perbankan syariah yang diperbesar ya, Ustaz ya. Dalam bentuk ada memang market share-nya, outstanding dan sebagainya seperti itu kan. Kemarin memang pembahasan itu adalah memang salah satu yang opsinya adalah memang dia konversi, atau memang posisinya adalah menunggu asetnya unit usaha syariah itu adalah minimal 50% dari aset induknya seperti kan gitu kan. Tapi kan posisinya itu kan tidak dibahas jangka waktunya kapan gitu kan. Roadmap-nya itu dikasih waktunya kapan gitu kan, bahwa unit usaha syariah ini harus dia mengusahakan gitu ya. Dia sampai dengan asetnya sampai dengan 50% dari aset induknya kan. Memang kondisinya adalah memang kalau seandainya ini spin off, unit usaha ini spin off, kan ada kurang lebih tuh ada berapa unit usaha yang harus spin off 2023 ini, Juni 2023 ini kan gitu kan. Berarti kan secara investasi dia harus investasi IT dan sebagainya gitu kan Ustaz ya. Nah, ini posisinya itu dia dikasih roadmap kapan nih biar bisa asetnya sampai dengan 2000 sampai dengan 50% dari asetnya induknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu skala perbankan kita Indonesia itu kan baru market share-nya perbankan syariah itu nggak sampai 7 ya Ustaz ya. Baru 6 kurang seperti itu kan. Dengan kondisi sejak tahun 92 sampai dengan 2022 ini baru sampai segitu dimaksimalkan gitu kan. Gitu Ustaz. Itu gimana caranya biar bisa sampai dengan 50% gitu Ustaz. Dengan harapan yang disampaikan para ahli-ahli kemarin itu Ustaz. Mohon sedikit pencerahan dari pandangan Ustaz seperti itu. Semua itu kembali kepada iman dan nyali, Pak Daus ya. Jadi sekarang gini aja, contoh ya.
Bank syariah di Malaysia yang Pak Daus tahu siapa? Coba sebutkan satu nama bank syariah di Malaysia. Bank syariah. Sorry Ustaz, lupa. Gak Bank ngikutin. Muamalat. Oh, malah di Indonesia. Ada cabang syariah di Malaysia. Oh iya, cabang Cabang syariahnya. Malaysia. Ada, cabang Cabang. Malaysianya ada. Cabang Malaysianya ya banyak. Oke, ya. Jadi betul itu, Bu. Ya, ada Bank Muamalat cabang Malaysia yang buka saya dulu, ya. Tapi juga ada Bank Muamalat Malaysia. Ya. Full pledge. Ya. Bank penuh. Ya, bukan UUS. Ya. Ada satu lagi bank syariah pertama di Malaysia, tahu nggak apa namanya? Bank Islam Malaysia Berhad. Terus ada satu bank yang secara kelembagaan dia udah terpisah. CIMB. Nah, ini namanya CIMB Islamic. Saya boardnya dulu. Ya, di Malaysia, ya. CIMB Malaysia, CIMB Islamic. Terpisah ininya, Bank Islam CIMB Islamic. Tapi faktanya orang Malaysia ini memang cerdas. Sama aja sama UUS. Boardnya nyampur, komite kreditnya nyampur, ya. Cuman buat image saja dia terpisah, ya. Tapi faktanya menjadi satu dengan CIMB konvensional. Tapi poinnya bukan itu, Pak. Poinnya adalah hampir 40% dana pihak ketiga CIMB Islamic itu dia dapat dari induknya. Ya. Artinya induk konven ini betul-betul mendukung pengembangan unit usaha syariahnya. Tapi juga ada unsur regulasi di situ, bahwa regulasi tidak membatasi placement dana dari induk konven kepada syariahnya. Berapa aja boleh. Ya. Walaupun dari konven tapi dilempar secara syariah. Ya. Kan udah lebih syariah kan daripada haram dilemparnya haram gitu. Kira-kira gitu cara berpikir orang Malaysia itu. Ya. Walaupun tidak sempurna, tetapi sudah mengurangi transaksi mudarat, haramnya itu sudah berkurang. Menjadi makruh mungkin, kan kita nggak tahu apa cara pandangnya. Nah, itulah cara pandang yang menurut saya adalah darul mafasid tadi. Lebih dulu mengurangi yang mafsadat daripada ketimbang harus maslahat, apalagi 100% murni dan tidak murni juga. Dengan di spin off juga tidak akan murni, lebih murni. Ya. Ini cerdas orang Malaysia. Ya. Kemudian catatan saya, Pak Daus dan teman-teman yang lain, tidak pernah di Malaysia itu yang menjadi juara adalah Bank Muamalat Malaysia atau Bank Islam Malaysia Berhad. Yang selalu jadi juara adalah gantian CIMB Islamic atau Maybank Islamic. Ya. Dan Maybank Islamic adalah unit usaha syariah. Atau di Malaysia disebut Islamic Windows. Jadi bukan masalah status badan hukumnya, tapi masalah bisnisnya jalan atau tidak, mendapat dukungan atau tidak, regulasinya cukup nggak, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, satu pengalaman saya, Pak Daus, adalah sebagai board, kami memutuskan bahwa di CIMB Group itu syariah first. Artinya apa? Kalau masyarakat itu datang, mungkin sampai 3 kali ditawarin. Tawarin syariah, Ustaz, ya. Tabungan. Ya, syariah first. Ya. Oh, saya maunya gini-gini. Nah, ini kasih lagi syariah. Sampai 3 kali mungkin baru kalau maksa juga baru kita kasih konvennya. Itu salah satu pemutusnya adalah saya di board. Ya. Sayangnya pertimbangan bisnis ya juga lebih besar gitu kan.
hal tersebut tidak berani diterapkan, terutama di Indonesia. Kenapa? Karena CIMB Conven itu asetnya sepertiga keuntungannya. CIMB Conven di Indonesia, CIMB Niaga, itu profitnya 30% dari profit seluruh CIMB Group di dunia. Ya. Jadi nggak berani pusat ini menekan, mohon maaf lah saya sebut nama lah, di root waktu itu namanya Pak Arwin, ya, untuk menerapkan syariah first. Akhirnya CIMB ketinggalan 2 tahun dari Maybank Syariah. Maybank Syariah menyatakan syariah first. Ya. Dan Maybank Syariah tumbuh dengan pesat. Nah, kalau Anda boleh periksa juga, CIMB Islamic di Indonesia itu juga tumbuh dengan sangat pesat. Dan CIMB itu UUS. Ya. Ini jangan-jangan dengan BSI digabung, makan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk kembali fit, mereka ngambil kesempatan itu. Ya. Maybank Malaysia juga pertumbuhannya cepat. Padahal statusnya UUS. Ya. Jadi bukan masalah UUS atau independennya, tapi masalahnya dukungan dari regulasi dan induk bagaimana. Nah, soal deadline, ya memang undang-undangnya menyatakan 15 tahun setelah diundangkan itu harus spin off. Tapi bukan itu misi utamanya adalah pada saat 50% dari induk. Ya. Nah, mudah-mudahan industri ini dan para yang penguasanya, DPR dan sebagainya, cukup punya kemauan untuk menghilangkan sama sekali deadline itu tadi. Ya. Karena al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya. Anda bisa syariah dengan bermacam-macam model, bukan hanya satu model. Ya. Bisa bermacam-macam. Demikian komentar saya, Pak Daus. Ini Terima Pak, kasih satu lagi Ustaz boleh? pencerahannya, Ustaz. Ya. Kita ada penasaran, Pak. Ya. Silakan. Ya, ini kuliah luar biasa, Pak. Pertama bahwa apa yang dari awal kita ikut perkuliahan tentang manajemen keuangan syariah ini, maka pada hari ini semua terjawab hal-hal yang berkaitan dengan keraguan dan sebagainya dengan apa mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, uraikan tadi. Yang kedua, alhamdulillah. Ya, yang kedua adalah ini kita tidak melihat dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Hilman, Pak Daus. Kita melihat lebih ke dalam. Artinya bahwa kebetulan kita kuliah di ITB Ahmad Dahlan yang notabene milik Amal Usaha Muhammadiyah. Nah, yang kita greget ini Pak jadi termotivasi juga karena gini, kalau bicara kemudian kita greget secara sendiri, apalah artinya kita tidak akan bisa merubah apapun dari apa yang tadi Pak Dokter sampaikan. Tapi ada yang bisa kita harapkan, misalnya kehadiran organisasi Muhammadiyah, NU atau apalah yang ada di Indonesia. Nah, kami juga kemudian misalkan dari muktamar ke muktamar kaitan dengan penekanan perbankan syariah pun kadang-kadang jarang kami dengar gitu. Sekarang mau muktamar juga di Solo itu pun juga tidak jadi satu agenda untuk bagaimana Muhammadiyah misalnya memiliki perbankan syariah. Yang jadi pertanyaan adalah karena Pak Dokter juga terlibat di dalamnya di ITB, apakah sampai hari ini Bapak pernah menyampaikan kepada Muhammadiyah bahwa pentingnya kita untuk Muhammadiyah, pentingnya untuk memiliki perbankan syariah atau apa? Karena yang kita rasakan sampai hari ini kita masih berkutat dalam hal-hal yang lain gitu. Sementara masalah perekonomian, apalagi yang tadi disampaikan oleh
Pak Dokter begitu luar biasa kemudian masalah perbankan ini. Itu barangkali yang ditanyakan. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Iin ya. Saya ya ini nggak apa-apa lah ya, kita cerita aja sedikit ya. Saya sudah ada 2 bank waktu itu yang kita periksa, kita minta presentasi dan sebagainya. Dan saya bersama calon investornya duduk di ITB Ahmad Dahlan ini, ada Pak Rektor juga waktu itu, dan ada Pak Buya Anwar Abbas. Ya. Tapi 2 bank yang ditawarkan itu bank kecil. Ya. Sehingga saya mengatakan adalah, udahlah lupakan aja lah Buya, saya bilang, mempunyai bank seperti ini. Karena toh tidak akan bisa mengakomodir kepentingan umat secara luas. Ya. Atau kepentingan pengusaha Muhammadiyah. Ya. Kalau mau lebih sempit lagi. Ya. Misalnya, contoh ya, mohon maaf ya, kalau kita sebut lah, ya, bank yang sekarang mengaku banknya Muhammadiyah misalnya. Asetnya cuma 8 triliun, 7 triliun mungkin. Ya kan saya tanya, berapa banyak pembiayaan kepada unit usaha Muhammadiyah, ya, Aum itu kan. Ya dia bilang 250 miliar. Ya kenapa cuma segitu? Ya karena banknya kecil, ya. Dan ada batasan-batasan rasio pembiayaan. Ya, nggak bisa lebih kepada satu ini. Nanti ada BMPK, namanya BMPP, batas maksimal pemberian pembiayaan. Ya. Jadi nggak ada gunanya Muhammadiyah itu mempunyai bank sebetulnya. Ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan dengan cara yang lebih simpel, lebih murah, misalnya. Muhammadiyah bisa punya, kan sekarang itu kan banyak ini, udah ada apa namanya ya, payment system. Ya. Payment system Muhammadiyah yang bisa melakukan misalnya QRIS, ya, bisa dengan gesek dan sebagainya. Tidak harus sebagai bank. Ya. Tetapi pada sisi lain, dana-dana Muhammadiyah itu yang memang selalu berlebih, kan bisa diinvestasikan kembali pada aum-aum ini gitu. Ya. Yang berfungsi seperti bank, tapi tidak harus bank karena dananya Muhammadiyah sendiri udah berlebih sebetulnya. Ya. Sedangkan untuk mendapatkan pembiayaan bisa dapat dari bank manapun juga. Jadi tidak urgent Muhammadiyah itu mempunyai bank. Tapi saya ada beberapa teman-teman ada yang mengatakan, Pak Riawan, kita mau mungkin mempropos bikin asuransi syariah Muhammadiyah, payment system Muhammadiyah. Oh gampang saya bilang. Ya. Pastikan aja bank syariah itu yang ada size-nya cukup besar bisa dimiliki atau setidak-tidaknya berpihak kepada Muhammadiyah. Ya. Apa yang size-nya cukup besar? Ya banknya Pak Daus. Ya. Dan kalau udah jalan dengan Muhammadiyah bisa ajak NU dan sebagainya. Ya, dengan Persis dan lain-lain. Tapi yang harus duluan ini memang karena Muhammadiyah ini pengusaha. Ya. Atau muamalat. Bang muamalat jangan dibiarkan seperti itu dong. Dibiarkan bertahun-tahun dalam kondisi merugi. Ini mohon maaf ya Pak ya, saya meninggalkan bank itu udah 10 tahun lebih dengan profit 320 miliar. Kok tiba-tiba berapa tahun terakhir ini profitnya cuma 15 miliar, 10 miliar. Sementara ukurannya, size-nya sudah makin besar. Ya. Nah, ini kan ada pembiaran. Ya. Ya mohon maaf kalau saya ngomong tentang institusi lain ya. Karena biar bagaimana kita di Muhammadiyah, di ITB Ahmad Dahlan, dan saya pernah bertahun-tahun di Bank Muamalat. Saya bertahun-tahun di industri. Jadi saya sedikit banyaknya kalaupun saya mau nggak peduli, gosip itu masuk juga gitu. Ya. Jadi itu sudah ada pemikiran-pemikiran Pak Iin
Dan sudah ada proses seleksi bank waktu itu dilakukan, tapi ujung-ujungnya akhirnya nggak terlalu visible gitu. Ya. Demikian, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Nah Bapak Ibu sekalian, udah waktunya nih kelihatannya udah habis waktunya. Saya terima kasih atas pertanyaan. Ya. Siapa yang mau bicara tadi? Silakan. Ya, izin Ustaz. Ya, Datuk, silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik tadi dengan penyampaian yang Ustaz sampaikan, walaupun sebenarnya dari S1 saya dengan nggak nyambung, tapi saya mencoba untuk mentelaah apa yang telah disampaikan tadi. Kebetulan saat sekarang ini kami di Sumatera Barat, khususnya di Nagari, karena berencana untuk bagaimana di desa-desa atau di Nagari itu untuk memberantas yang namanya tengkulak-tengkulak, atau kalau istilah kami itu bangke namanya, bang keliling, yang memang sangat merugikan sekali untuk apa. Yang terkendala bagi kami kebetulan saya juga sekretaris desa, sekretaris Nagari. Yang terkendala pertama adalah membuat regulasi yang nanti tidak bertentangan dengan regulasi yang di atas. Bagaimana sistem yang akan dibangun akan ditentukan. Kemarin saya mencoba untuk menyampaikan ide, karena kebetulan kami di Nagari Parangweh Malu ini, kalau yang namanya masjid, orang kan sangat takut untuk apa. Jadi kita coba berencana dengan para perantau dan juga para yang mau menginvestkan dana di masjid masing-masing. Coba kita, karena kebetulan di kampung saya ini ada dua, ada yang memang kalau kami kan perti, ada masjid perti, ada masjid Muhammadiyah. Jadi kita mencoba untuk menyampaikan ide bagaimana kita coba sistem muamalah itu apa, tapi dengan cara memang kalau saya coba mengatakan awalnya ya bagi orang yang sudah terlena dengan dunia ini seperti paksaan kan untuk kembali pada kemurnian Islam tuh. Artinya apa? Masjid sangat sunyi, kita usahakan untuk bagaimana kembali kita bikin simpan pinjam atau pinjaman lah dari pada jamaah, yang nanti intinya pinjaman tersebut kita mencoba untuk memberikan persyaratan utama itu harus sholat berjamaah atau apa. Itu kan yang coba ide yang itu kan. Intinya apa? Kita mencoba memasyarakat kembali syariah di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang saya kan regulasi yang akan kami buat di Nagari ini yang sangat saya masih ragu, masih bingung dengan nanti jangan berbenturan dengan regulasi yang ada, Ustaz. Ini saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komen yang baik ya dari Datuk ya untuk baju ini. Memang akhirnya kita itu memang dihadapkan dengan realitas bahwa fikih muamalah itu memang mau nggak mau terkendala dengan regulasi positif, hukum positif, ya. Hukum perbankan. Ya. Karena, nah ini kembali lagi, kita nggak bisa menghindari peta besarnya, ya. Bahwa kita saat ini umat Islam bukan penguasa, ya. Kalau pakai bahasa provokatif, kita ini kaum pecundang, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Ini realitas, ya. Bukan kita memprotes pemerintah Indonesia dan sebagainya, bukan. Ya. Ini secara global. Ya. Jadi saya pikir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Ya. Kalau sistem perbankan misalnya sudah jelas, ya. Semua bank sentral di dunia itu dikontrol oleh
IMF, dikontrol oleh Basel Committee, dan sebagainya. Dan undang-undang aturan-aturan perbankan internasional itu tidak selalu sejalan dengan idealisme kita untuk memberikan syariah yang penuh. Ya, jadi kembali kepada Al-Baqarah tadi ya, kita lakukan sajalah apa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, mudah-mudahan saya berharap bahwa Bank Nagari akan melakukan konversi total. Ya. Walaupun saya dengar dari Pak Sekda waktu itu, kebetulan mungkin saya udah ceritakan, saya ngajar terjemah Quran di suatu masjid di Jakarta, tiba-tiba salah satu pesertanya ternyata Sekda Sumatera Barat. Ya, ya beliau menceritakan masih ada kendala-kendala dan bahkan tantangan-tantangan dari dalam sendiri. Ya. Jadi Sumatera Barat ini harus lebih bersemangat. Aceh sudah konversi total, Riau sudah konversi total, negeri apa namanya ya, negeri bersandi Sarak dan Sarak bersandi Kitabullah tadi harus ada juga. bersandi Sarak, Pak. Ada bersandi Oh, Sarak. ada ya, adat ya. Adat bersandi Sarak dan Sarak bersandi Kitabullah ini harus kita doakan supaya bisa konversi total juga. Ya. Amin. Terima kasih Pak Datuk. Alhamdulillah dengan usahanya dijalankan aja semampunya lah. Insya Allah Pak, Insya Allah. Amin, amin. Jadi bagaimana Bu Ketua, kita akhiri pertemuan kita. Ujian akhir kapan? Tanggal berapa? UAS? Besok Rabu. Besok ya? Besok ya, ya oke. Ya, selamat beruas dan selamat meneruskan program. Semoga berkah bagi kita semua. Saya tadi terima apa itu, ada WA dari Pak Mul kalau nggak salah ya. Cuman tadi sempat terbaca. Alhamdulillah kami sekeluarga masih pakai muamalat Pak. Nanti tadi waktu kita bicara kartu syar'i ya. Ya, semoga-moga acara ini bermanfaat dan ilmunya berkah bagi saya yang menyampaikan dan juga berkah bagi Bapak Ibu yang mendengarkan, dan semoga program ke depannya berjalan lancar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Salam.